dikasihkannya, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di 2 Petrus ya. Surat 1 Petrus sudah kita selesaikan. Nah, malam ini kita akan coba untuk mengeksplor ya, untuk mempelajari surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua hanya ada 3 pasal saja ya, nggak begitu panjang begitu. Oke. Nah, di dalam pasal yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat demi ayat, ya di sini Petrus memperkenalkan diri ya, bahwa surat 2 Petrus ini betul ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, ditafsir ya, tahunnya adalah tahun 66 ED. ED itu Anno Domini, artinya tahun Masehi lah. Kalau surat 1 Petrus ditulis diperkirakan tahun 60 ED. Jadi ada 6 tahun kemudian Petrus ingin menulis surat kembali yang kedua ini, tentu kepada ya mereka yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan dengan jelas ya, dia tulis kepada, mari kita lihat di ayat yang ayat yang pertama, yaitu kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi surat ini ditulis kepada mereka yang telah percaya, yang mempunyai iman yang sama katanya ya. Nah, iman yang di sini dikatakan ya, iman itu yang kita peroleh itu karena keadilan Allah. Apa maksudnya ya keadilan Allah dan juru selamat kita ya? Jadi maksud di dalam ayat ini tentu adalah iman yang mereka perolehkan itu karena kasih karunia. Artinya iman pada Yesus di mana kita dibenarkan, bukan melakukan hukum Taurat. Oke, ini sangat jelas. Jadi surat ini kepada orang-orang yang mempunyai iman yang sama seperti Rasul Petrus itu. Mana di sini dikatakan lagi karena kasih karunia. Nah, sini kita lihat the grace dan juga damai sejahtera melimpahi kamu kepada mereka yang percaya oleh pengenalan akan Allah. Melalui iman itulah di mana mereka mengenal akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Jadi di dalam apa yang Petrus ingin sampaikan itu, bahwa setiap orang percaya itu tentu harus ada mempunyai keinginan ya supaya kita boleh bertumbuh imannya gitu. Oke. Nah, di dalam ayat yang berikutnya Saudara, kalau kita pelajari bahwa di ayat 3 sampai ayat 11 ini Petrus ingin menjelaskan mengenai panggilan keselamatan orang percaya itu harus bertumbuh, tidak boleh stagnan ya. Nah, ini masalahnya. Kalau orang yang telah percaya, tentu dia dipanggil gitu ya. Nah, sudah mendapatkan keselamatan itu, ya harus ada pertumbuhan, jadi pengenalan kepada Allah dengan benar, pengenalan kepada Yesus ya kan. Jadi pengaruhi akan hidup kita sehari-hari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu di dalam ayat 3 sampai 11 ini Saudara perhatikan bahwa Petrus ini mengatakan ya kita harus hidup saleh katanya ya. Melalui pengenalan akan Allah dan Kristus mendapatkan kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya nature, sifat Yesus Allah itu ya yang mulia, sehingga kita itu bisa terhindar daripada hawa nafsu dunia yang membinasakan. Artinya ya kita kalau sudah mengenal Yesus, bertumbuh ya kita tidak boleh lagi ikut-ikut dunia ini, hidupnya ya seperti orang dunia inilah. Nah, di sini dia ingin menjelaskan lagi, mengatakan adalah supaya kita bertumbuh itu juga adalah tanggung jawab kita ya. Nah, coba kita perhatikan
Yang ketiga ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, itu harus kita jalankan dengan tanggung jawab. Pengenalan kita akan Dia, tentu Tuhan Yesus ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, makanya kita harus ada punya tanggung jawab untuk bertumbuh. Nah, ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat. Nah, kodrat itu sifat Allah dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang harus kita tanggung jawabkan dan dalam pertumbuhan iman kita. Saudara, katanya begini di dalam ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh artinya harus ada tekad ya gitu ya. Berusaha ya di dalam hidup ini, ya iman kita ini harus ada bertumbuh. Nah, katanya begini, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, jadi di sini ada pertumbuhan yang dimulai dari iman ya. Ya, iman itu kan percaya, trust, itu percaya. Dari iman, kata iman yang kita dapatkan kan iman yang karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka iman itu bertumbuh dari iman kepada kebajikan. Kebajikan, pengetahuan katanya. Pengetahuan kita ya, kita mulai punya pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu menghasilkan penguasa diri kita. Wah, ini kadang-kadang kita itu harus juga ada penguasa diri, kadang-kadang emosi dan sifat karakter kita ya. Dan ketekunan gitu ya. Kadang-kadang kita harus sabar gitu. Kemudian ada kesalehan, hidup saleh. Nah, kemudian ada harus kasih kepada, itu terus bertumbuh, kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Jadi kasih kepada saudara di dalam intern, kemudian keluar ya kepada semua orang. Nah, ini adalah proses pertumbuhan orang percaya yang ada di dalam kasih karunia Allah. Maka itu kita dapat melihat tindakan atau katakan yang lain dengan buah-buah iman di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, Paulus mengatakan ya, jika semua itu ada padamu, katanya ya, ada pada orang Kristen, nah kita seharusnya memberikan spirit ya, semangat ya. Semangat untuk apa? Ya, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk berbuat sesuatu ya yang benar ya, memuliakan Tuhan ya. Jangan sampai kita namanya apa? Tidak semangat, loyo gitu ya. Nah, kalau tidak ada ini katanya, pertumbuhan ini, maka kita ini disebut buta. Kalau King James pakai itu short sight. Jadi tidak melihat dengan baik katanya. Dan katanya blindness, buta. Jangan sampai orang Kristen jadi buta ya. Ayat 8 dan 9 coba kita 8 dan 9 ya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, itu kan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi, itu harus ada proses. Makin hari kita mengenal mengerti Yesus secara pribadi dan Tuhan kita, tapi barang siapa tidak memiliki semua itu menjadi buta katanya. Buta itu istilah bahasanya short sight, dan picik-picik ini terbanyak terjemahan yang bagus itu bukan adalah sebenarnya buta, blindness. Kalau buta di sini seharusnya ya short sight, itu terjemahan yang bagus. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapus. Ya, sudah lupa. Oh, sudah lupa. Dosa sudah hapus. Oh, sekarang kita harus buat sesuatu, apa artinya melakukan sesuatu. Ya, tidak apa-apa. Dosa kita kan sudah, oh tidak. Makanya Paulus juga mengatakan dalam surat dia, oh kalau kita sudah dapat anugerah, boleh nggak kita berdosa lagi? Ya, tidak, jangan. Itu ya. Oke. Nah, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, kita harus yakin percaya. Sekali waktu kita percaya, kita harus bertumbuh, mengenal Tuhan, ya kita ya kan harus benar-benar panggilan ini harus menjadi ketekatan kita menuju makin hari makin mengenal Kristus dan ya, supaya kita hidup kita jangan. Nah, di sini ada kata bahasa, kalau TB pakai melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung ya. Jangan supaya kita tersandung.
Ya nanti kalau kita sudah tersandung, jadi kita menjadi satu batu tidak tidak baik gitu ya. Apalagi di sini dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Kita akan diberikan hak penuh ya untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita masuk ke apa nama istilahnya itu kerajaan surga, itu kerajaan milenium yang akan Tuhan Yesus pimpin ya. Artinya begini, memang keselamatan itu tidak bisa hilang, kita percaya itu. Tapi dalam perjalanan kita bisa bikin tersandung ya. Tersandung artinya kita bisa berdosa ya. Nah, jangan sampai berdosa nanti kita nggak dapat apa-apa, masuk ke surga tidak dapat apa-apa, hilang reward kita. Nah, kita masuk sana dengan istilah bahasa kalau kita sehari menyesal ya. Oh, aku menyesal. Kenapa aku ya gitu ya. Tidak dapat apa-apa masuk surga. Nah, itu yang Petrus ingin jelaskan kepada jemaat pada masa itu. Memang pada jemaat masa itu jemaatnya banyak mendapat penganiaya ya, kesusahan, kesulitan ya, ya pada zaman itu ya. Oke. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat di ayat yang 12-15 ya Petrus ya juga ingin mengingatkan kembali kepada orang percaya ya supaya tetap berpegang teguh akan pengajaran para rasul ya toh ya supaya mereka itu tetap tegak teguh bisa tetap setia kepada pengajaran Rasul. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ya satu hari mereka akan meninggalkan kemah ini. Nah, Petrus memakai kata meninggalkan kemah ini sebenarnya meninggal. Tubuh ini akan binasa. Ya, oke. Jiwa dan roh itu kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum dia mati, kalian ingat ya, tetap harus setia ya, pegang teguh ya akan ajaran yang sudah disampaikan oleh para rasul. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, Paulus juga kenapa ya dia ingin memakai katanya istilahnya kemah tubuh ini ya. Memang ini manusia ini digambarkan juga seperti kemah ya. Kemah yang ada di Perjanjian Lama kan di mana umat Tuhan, umat Israel, mereka harus menyembah Tuhan, berbakti atau mempersembahkan di dalam kemah. Nah, kalau kemah itu seperti gambaran manusia itu punya 3 ruang. Kalau kemah itu di ruang keluar itu ada tempat penyembelihan korban dan pembakaran korban. Itu namanya ruang ruang yang pertama. Kalau ruang yang kedua itu namanya ruang suci, di mana di situ letakkan roti dan juga kaki dien pelita di situ ya. Jadi di situ imam-imam bisa melayani dan makan rotinya dan sebagainya. Tapi ada satu lagi ruangan yang terdalam itu namanya tempat Maha Kudus, di mana diletakkannya tabut perjanjian Tuhan, di mana hanya boleh imam besar saja yang boleh masuk di situ ya, yang boleh melayani Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi digambarkan dengan kemah. Jadi tubuh ini kita digambarkan dengan kemah, di mana ada yang di dalam itu, di mana Roh Kudus tinggalan. Di sini kan dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus ya. Oke. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan Petrus ya, bahwa digambarkan sebagai tubuh ini adalah kemah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir ya, Saudara-saudara ya. Di ayat yang ke-16 dan 18 ya, 16 18 ya, di mana uh, Petrus ya ingin memberitahukan ya kepada orang Kristen bahwa kedatangan Tuhan itu bukanlah suatu dongeng-dongeng isapan jempol ya. Coba kita perhatikan ya, ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebenaran.
Nah, jadi Petrus mau kasih tahu, memang dia akan pergi, dia akan mati. Tapi satu hari nanti kan tubuhnya kan dibangkitkan ya, dapat tubuh yang baru ya. Nah, nanti Yesus akan datang kan begitu. Nah, kedatangan Yesus itu bukan suatu cerita dongeng, fiksi dan sebagainya. Ini kebenaran. Kenapa? Di sini Petrus kami ini saksi mata. Kami ini yang melihat, mendengar apa yang Yesus ajarkan, katakan, ya, ya kami saksinya. Nah, di ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa. Yes. Ya kembali ke surga kan? Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Nah, jadi dia mengingatkan kembali dia pernah mengalami itu bahwa sebelum Yesus mati, mereka berada di bukit di sana, ya kan, di mana Elia dan Musa hadir di bukit itu, nah, menyatakan diri. Nah, kenapa Elia dan Musa hadir itu ya, saudara-saudara ya? Ini tentu adalah kehendak Bapa ya, supaya menjadi saksi itu mereka bahwa Yesus itu memang adalah anak Allah, di mana ada suara mengatakan, ada inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah. Jadi dua dua orang ini sebagai saksi Kristus ya, menyatakan dia adalah anak Allah, dan terbantahlah kita melawan para pengkhotbah yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Yesus anak Allah, yang ini dua saksi, yaitu Elia dan Musa. Nah, saudara, jadi ini yang Yesus mendapatkan kemuliaan sebelum dia mati pun dia sudah dimuliakan. Apalagi nanti setelah dia mati dan naik surga, wah dia mulia dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi ayat 18 mengatakan ayat 19 dan ayat 20 untuk meneguhkan kembali kedatangan Yesus itu harus melalui melalui nubuatan itu sendiri untuk meneguhkan kembali bahwa Yesus memang akan datang kembali. Coba kita perhatikan di ayat 19. Oke. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Ya, diteguhkan oleh firman ya yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, para nabi tentang Tuhan Yesus kan. Langkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi saudaraku, bahwa kedatangan Yesus telah dinubuatkan kan sebelum Yesus datang, diteguhkan bahwa dia yang datang dan Tuhan Yesus datang menggenapi semua nubuatan. Dan dia akan datang lagi, ya kan, kedua kali, ya kan, melalui pernyataan-pernyataan daripada rasul-rasul sendiri dan Yesus sendiri, bahwa dia akan datang kedua kali kepada mereka kan. Nah, istilah di sini dikatakan nubuat-nubuat. Kalau nubuat-nubuat ini, saudara, tentu kita bisa simpulkan itu adalah firman Tuhan, kan gitu, firman Tuhan ya adalah kitab suci itu ya tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Maunya aku, kalau ayat ini maunya menurut pikiranku, menurut saya, konteksnya harus begini, nggak bisa. Kita harus menafsir Alkitab itu seperti yang saya sudah khotbahkan bahwa kita harus lihat konteksnya, kita harus berbandingkan ayat demi ayat supaya tidak kontradiktif gitu loh, tidak bertentangan. Bahwa firman Tuhan satu dengan yang lain itu bisa saling mendukung sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar, yang akurat gitu. Ya kan? Seperti yang dikatakan orang, Yesus bukan Yesus bukan anak Allah. Tapi Yesus
adalah Allah, gitu loh. Kan bertentangan dengan statementnya sendiri kan. Yesus Allah, iya. Yesus anak Allah, yes. Kan kita mengatakan kan. So, kenapa? Karena banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan itu. Salah satu itu kan yang menjadi saksi kan itu yang Elia Musa, kemudian Bapak sendiri yang bersaksi, gitu, anak-anakku dan sebagainya. Oke, jadi firman Tuhan kita harus tafsirkan dengan perbandingan dan dengan konteks yang tepat dan benar, atau dikatakan seperti yang kita rightly dividing the word of God, supaya kebenaran itu kita bisa temukan, kita dapatkan. Oke, baik saudara. Nah, jadi itu yang kita dapat pelajaran dalam hari ini di pasal yang pertama 2 Petrus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berasuk dalam doa ya. Seperti biasa